tandanya negatif. Ini tandanya positif, ya. Ini tandanya negatif. Jadi ada pengaruh negatif dengan harga urea. Berarti sesuai dengan teori dong, ya. Nah, ini hanya ini tidak sesuai ini dengan teori. Kalau curah hujan tinggi, maka produksi berkurang. Ya. Ini berarti menunjukkan sifat tanaman, kalau ya, kalau UJF-nya sudah signifikan. Nah, sekarang UJT yang signifikan yang mana? Artinya dari modelnya sudah signifikan, ya, dari UJF, maka dari 6 variabel independen, itu mana yang signifikan adalah harga urea, ya, luas panen dengan curah hujan. Nah, ada 3, ya, ada 3. Nah, sekarang dari 3 ini mana yang paling utama? Nah, mana yang paling utama dari 3? Harga urea, luas panen dengan curah hujan. Nah, kita lihat standar error yang paling rendah. Standar error paling rendah itu berarti menunjukkan tingkat kesalahan yang paling rendah. Karena ini merupakan hasil estimasi. Koefisien ini merupakan hasil estimasi. Estimasi yang terbaik adalah error yang paling rendah, ya, hingga mencapai 1. Tapi kenyataan secara empiris hanya mendekati tingkat error yang paling bagus sama dengan 0, ya. Tapi dalam empiris tingkat kesalahan atau error itu mendekati 0. Gimana yang paling rendah? Adalah ini, ya. Nah, ini, ya, curah hujan. Ini 0,2. Ya, ini 0,1. 3. Ini juga 0,1 tapi 12,13. Nah, ini yang paling terendah, ya. Kalau ini kan beda tipis, ya. Nah, berarti yang paling utama adalah curah hujan. Kemudian, ini yang paling utama. Ini paling utama, curah hujan, ya. Perhatikan baik-baik ini, ya. Ini curah hujan. Nah, curah hujan ini artinya apa? Berarti kalau curah hujannya tinggi, kan ini minus, ya. Kalau curah hujannya tinggi, akan mengurangi produksi kedelai yang ditawarkan. Nah, berarti ini kan faktor alam. Ini juga faktor alam, ya. Tanah, ya, luas lahan, ini juga. Berarti bahwa harus diperhatikan pola tanam. Jangan menanam saat akan terjadi curah hujan tinggi. Nah, itu. Nah, kalau kita bicara usaha tani atau kita bicara dalam agribisnis, itu nanti dalam pembahasannya dibahas itu, ya. Nanti dibahas itu di Word, ya, di Word. Oke, ya. Itu ini berarti yang penting. Jadi variabel utama ini, ya, variabel dominan. Karena ininya, ya, tandanya, ya. Nah, yang ini tidak perlu ini jadi prioritas, ya, nanti dibahas, ya. Nah, kemudian apa yang disebut koefisien ini adalah, ya, ini harga urea minus, ya, 0,9. Ini menunjukkan angka produksi. Ini menunjukkan koefisien sebagai nilai produksi kedelai yang ditawarkan, ya. Nah, ditawarkan. Itu harga urea dengan koefisien minus 0,9 berarti bahwa jika harga urea naik, ya, naik 1%, ya, naik 1 rupiah, ya, per kilogram, ya, karena satuannya ini satuan rupiah per kilogram, ya, ini satuannya rupiah per kilogram harga urea. Maka jika naik harga urea 1 rupiah kilogram, maka akan menurunkan produksi kedelai yang ditawarkan
akan turun sebesar 0,9 ton per tahun. Ton per tahun, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, satuannya ini ton per tahun. Harga urea ini, ya. Jadi kayak dikira kalau ini naik satu, karena ini tandanya negatif, ya. Berarti kan sesuai dengan teori, ya. Ini, ya. Ini minus HU harga urea. Nah, di sini tandanya negatif. Berarti kan sudah sesuai dengan model, ya, yang dirancang. Oke? Nah, berarti pembahasannya bahwa jika harga urea ini ya naik Rp1 per kilo, ya, maka ya ini naik, maka produksi kedelai yang ditawarkan itu turun. Ini kan minus, turun 0,9 ton per tahun. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk luas lahan. Nah, jika luas lahan ini kan ini tandanya plus, ya, bukan minus. Koefisiennya, ya. Nah, ya. Nah, ini ya, ini sudah ini kita bahas harga urea, ya, yang signifikan. Kemudian luas panen, ya, luas panen. Nah, ini A itu luas panen hektar per tahun. Ini kan data tahunan, ya, per tahun. Nah, kemudian kita bahas bahwa ini pembahasannya, ya, nanti yang dibahas hanya ini, ya, yang signifikan, ya. Lalu ini menjadi variabel utama, ini yang karena errornya paling rendah. Nah, sekarang kita bahas variabel A, luas panen, ya. Itu A itu kepanjangannya areal bahasa Inggris, ya. Positif 0,6. Nah, berarti penjelasannya bahwa koefisien variabel luas panen A itu positif 0,6. Penjelasannya bahwa jika luas panen ditambah, ya, luas panen ini ditambah 1 hektar per tahun, ya, maka produksi kedelai yang ditawarkan itu naik sebesar 0,6 hektar per tahun. Nah, dia naik produksi kedelai 0,6. Nah, sedangkan curah hujan, ya, curah hujan. Curah hujan sekarang ini menjadi variabel utama. Nah, koefisiennya min 0,3, ya, 0,3 716. Nah, kemudian penjelasannya bahwa curah hujan mililiter, ya. Salah tadi ini tertulis milimeter, mililiter itu, ya. Nanti diganti itu, ya, diganti, ya, yang menggunakan curah hujan, variabel curah hujan. Jadi variabel curah hujan ini menunjukkan koefisiennya minus 0,3. Penjelasannya bagaimana? Bahwa jika curah hujan naik 1 mili, ya, 1 mililiter per tahun naik, ya, maka akan menurunkan, ya, ini naik, maka akan menurunkan jumlah produksi kedelai yang ditawarkan sebesar 0,37 ton per tahun. Jadi turun. Nah, ini naik, ini turun, ya. Bagaimana penjelasannya itu bahwa curah hujan ini kan faktor alam, ya.
alam yang apa berubah-ubah. Nah, tapi kita di sini harus melakukan penyesuaian terhadap pola tanam. Jangan menanam menjelang curah hujan tinggi, karena pasti menurunkan produksi yang ditawarkan. Nah, itu teorinya ya. Kan kenyataannya kan begitu, empirisnya ya. Nah, berarti model ini yang kita susun ya, curah hujan ini positif ya. Berarti ini menjadi negatif ya, menjadi negatif ya. Nah, negatif hubungannya ya, negatif. Karena ini merupakan sifat dari tanaman kedelai yang tidak bisa banyak air ya. Lain kalau padi, padi itu harus banyak air ya, nah, gitu. Sifat dari tanaman itu sendiri. Ya itu. Nah, begitu cara pembahasannya ya. Nah, jadi ini menjadi variabel penting terhadap curah hujan. Berarti perlakuannya bagaimana terhadap usaha tani? Bahwa petani harus memperhatikan pola tanam di mana pola tanam ini dilakukan saat curah hujan rendah, ya, nah, gitu. Nah, kemudian dari hasil analisis ini bagaimana kita melihat kondisi variabel errornya atau residual ini variabel error. Kita lihat grafiknya inset grafik ini lain ya, grafik lain ini, nah ini ya, ini menunjukkan bentuk dari heteroskadistas ya. Ya ini artinya bagus ya, menunjukkan pola yang baik. Ini nol ya, nol ini artinya ini residual, ini artinya selisih antara kenyataan data ya dengan yang diprediksi ya, diestimasi. Nah, ini menunjukkan variabel error. Ya, kalau errornya sama dengan nol ini, ya, akan tidak mungkin sama dengan nol ini, ya, mendekati nol. Nah, nampaknya ini semakin mendekati nol, ya, nampaknya semakin mendekati nol. Nah, mendekati nol. Nah, kemudian ini bentuknya lebih homoskadisitas ya, rata di sini ya, rata. Nah, kalau dia bergelombang tidak bagus itu heteroskadisitas. Cukup ini saja ya kalau untuk Excel. Nah, gitu ya. Jadi dari ini nanti buatlah tabel pembahasannya di Word ya, di Word ya. Word ikut juga ini anak. Nah, ya, Word. Nah, ini ya. Nah, buat harus ini begini gaya tabel pembahasannya, gaya tabel pembahasannya begini ya. Caranya ini dari Excel ya. Nah, kita buat begini, ya, dibuat begini. Tadi Excelnya ya, ini koefisien ya, ini variabel ya. Nah, ini ya. Ini koefisiennya, standar error. Ini yang penting. Jadi ini T statistik ya, probabilitas. Ini T hitung ini merupakan T statistik ya, ini T hitung ya. Nilai probabilitas T hitung. Nah, ini probabilitas T hitung ya. Nah, ini standar error. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas ya tentang curah hujan. Nah, di sini pembahasan kata-kata yang tadi apa yang saya sebut. Ini harus diperhatikan pola tanamnya. Nah, ini berarti harus bisa meningkatkan luas panen ya. Luas panen ya. Menambah areal, hati-hati dengan urea. Mungkin rekomendasinya bahwa karena harga urea itu hubungannya negatif, kalau harga urea naik akan menurunkan produksi kedelai yang ditawarkan, maka diupayakan harga urea itu bisa mendapatkan subsidi supaya harganya lebih murah. Kalau murah harganya dan turun harganya urea ini berarti produksi kedelai yang ditawarkan itu akan naik ya, karena ini harganya turun atau rendah. Begitu ya, itu dalam